nama saya Simba Tile, mahasiswa dari PGSD Undana, kelas C. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana melakukan uji pilot sampel tetes pada sebuah data. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu apa itu uji pilot sampel tetes. Nah, uji pilot sampel tetes atau uji sampel berpasangan merupakan uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Nah, uji pilot sampel tetes ini merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga sebelum melakukan uji ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu data terlebih dahulu dipastikan harus normal dan harus homogen. Nah, jika data tidak homogen atau tidak normal, maka kita dapat melakukan menguji menggunakan statistik non-parametrik. Nah, dasar pengambilan keputusan uji tetes ini, yang pertama, jika nilai signifikan totalnya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jika nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, HO yang dimaksud di sini jika tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest kelas eksperimen dengan pretest dan posttest pada kelas kontrol, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran course review Hore terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Nah, sedangkan HA-nya ini merupakan adanya perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest pada kelas eksperimen dengan pretest dan posttest pada kelas kontrol, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran course review Hore terhadap hasil belajar siswa. Nah, syarat pertama untuk penggunaan uji tetes ini, uji pilot sampel tetes ini, yaitu datanya harus homogen. Homogen artinya apakah data tersebut berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas ini, yaitu yang pertama, jika datanya itu lebih besar dari signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka distribusi data tersebut homogen. Jika datanya itu signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data itu tidak homogen. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Nah, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran course review Hore terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri 3 Kirian Jepara. Nah, pada penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. SD Negeri 1 Kirian berlaku sebagai kelas kontrol, di mana kelas kontrol ini artinya tidak diberikan perlakuan atau tidak menggunakan metode pembelajaran course review Hore pada aktivitas belajarnya. Sedangkan pada kelas eksperimen, yaitu SD Negeri 3 Kirian diberikan perlakuan, yaitu penggunaan metode pembelajaran course review Hore pada kegiatan belajarnya. Nah, berikut adalah nilai tes pretest dan posttestnya untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, sebelum kita menggunakan SPSS, menggunakan SPSS, terlebih dahulu datanya itu kita masukkan pada Excel seperti ini. Nah, ini untuk kelas eksperimennya, ini untuk kelas kontrolnya. Untuk memudahkan, kita berikan kode pada nilai pretest dan posttestnya. Untuk pretest pada kelas eksperimen saya berikan kode 1. Untuk nilai posttestnya saya berikan kode 2. Dan begitu juga untuk kelas kontrol, pada pretestnya itu saya berikan kode 3.
dan postesnya itu saya berikan kode yang 4. Oke. Nah, jika datanya sudah kita masukkan dalam Excel, kita dapat langsung masukkan dalam aplikasi SPSS. Nah, pertama kita akan menguji terlebih dahulu apakah data tersebut itu homogen atau tidak. Kita akan menguji pada nilai postesnya. Untuk uji homogenitasnya, kita uji postesnya pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke. Pada variabel view, setelah masuk dalam SPSS, kita pergi pada variabel view, name. Pada bagian name kita ketikkan hasil belajar. Oke, setelah itu setelah itu pada kolom kedua kita ketikkan kelas. Nah, pada bagian label kita berikan nama hasil belajar. Hasil belajar. Sedangkan pada label pada kelas kita ketikkan kelas saja. Pada values pada titik di sini kita berikan nama untuk kelas pertama kita berikan kode 1 dan dengan label posttest eksperimen. Nah, untuk yang kedua labelnya posttest kontrol. Setelah itu kita oke. Kemudian kita pergi pada data view. Nah, sudah muncul ada hasil dan kelas. Setelah itu data dari Excel kita masukkan, kita kopikan posttest pada kelas eksperimen. Setelah itu kita copy, Ctrl V. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan kodenya, kode 1 untuk posttest kelas eksperimen. Copy, kita masukkan pada bagian kelas. Oke. Untuk posttest pada kelas kontrol juga kita copy, masukkan pada nomor setelahnya. Pada nomor 26 kita kopikan. Kemudian kodenya tadi kita menggunakan kode 2, kita kopikan. Kita kopikan. Oke. Nah, akan seperti ini tampilannya. Untuk menguji homogenitas, kita simpan filenya terlebih dahulu. Uji homogenitas. Setelah itu kita
seperti pada analyze, descriptive statistic, explore, pada hasil belajar kita masukkan pada dependent list, kemudian kelasnya kita masukkan pada factor list. Setelah itu klik pada plots. Untuk menguji homogenitas, kita klik pada power estimation. Setelah itu continue dan oke. Ini outputnya sudah keluar. Kita lihat pada table of homogeneity of variance. Nah, di sini kita lihat pada signifikannya. Signifikannya best of median. Lihat best of median. Signifikannya 0,402. Nah, ini 0,402. Artinya kembali pada dasar pengambilan keputusan, jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka distribusi data tersebut homogen. Berarti dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa data yang tadi kita uji homogenitasnya, data tersebut homogen karena nilai signifikannya itu 0,402. Nah, jika data tersebut sudah kita pastikan homogen, maka kita dapat melanjutkan untuk uji selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan uji homogenitas, uji berikutnya yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas, yang pertama, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita menggunakan data yang sama. Kita Ctrl N saja. Nah, pada variabel view, pada bagian name, kita ketikkan hasil. Kemudian pada labelnya kita ketikkan hasil belajar. Kemudian yang kolom kedua kita ketikkan kelas. Pada bagian label kita ketikkan kelas juga. Pada bagian values, untuk kolom kelas kita berikan label. Untuk label pertama, kita berikan label untuk pretest eksperimen. Untuk label kedua, untuk post-test eksperimen. Untuk yang ketiga, untuk pretest kontrol. Untuk yang keempat, untuk post-test
kontrol. Setelah itu kita okekan. Kemudian kita pergi pada data view. Nah, seperti ini. Kita masukkan data. Kita gunakan data yang sama. Untuk pretest kita masukkan terlebih dahulu pada hasil, kita kopikan. Nah, setelah itu kodenya, kode 1 kita kopikan sesuai dengan jumlah siswanya. Ctrl V. Kita lakukan seterusnya hingga post-test pada kelas kontrol. Untuk kode 2, terkopikan. Kemudian untuk pretest kelas kontrol, kita dari kode 3. Kita kopikan. Yang terakhir post-test kelas kontrol. Kita beri kode 4. Oke, setelah itu kita save file, save. Kita save dengan uji normalitas. Oke. Setelah itu kita pergi pada analyze. Descriptive statistik, explore. Nah, pada bagian hasil belajar kita masukkan pada dependent list. Kemudian pada kelas kita masukkan pada factor list. Setelah itu kita ketik plots. Untuk menguji normalitas, kita klik pada normality plots with text. Setelah itu kita continue. Kemudian outputnya akan keluar seperti ini. Nah, kita lihat pada test of normality. Kita lihat pada signifikannya. Ini ada 2 menurut Kolmogorov dan Shapiro. Nah, kita lihat pada signifikannya. Untuk pretest eksperimen, signifikannya itu 0,200. Kemudian post-test eksperimennya itu 0,015. Untuk pretest kontrol 0,200 dan post-test kontrol juga 0,200. Kita lihat pada dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Nah, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kita lihat pada outputnya, hasilnya. Nah, semua data pada signifikannya itu menunjukkan lebih besar dari
lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika data tersebut sudah berdistribusi normal, maka kita dapat lanjutkan untuk uji T atau t-test. Nah, setelah uji normalitas, kita langsung saja dapat melakukan t-test. Karena datanya sudah berdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkan untuk t-test. Kita pergi pada variable view. Untuk name, yang pertama kita beri nama prex untuk kelas eksperimen, nilai pretest untuk kelas eksperimen. Untuk yang kedua, kita beri nama postx untuk nilai post-test pada kelas eksperimen. Untuk yang ketiga, kita beri nama precon untuk nilai pre-test untuk kelas kontrol. Yang terakhir, postcon untuk nilai post-test untuk kelas kontrol. Nah, setelah itu pada bagian label kita tinggal ganti. Pretest kontrol, post-test kontrol. Setelah itu kita pergi pada data view. Nah, sudah ada nama-namanya, tinggal kita masukkan nilainya. Oke. Untuk pretest kelas eksperimen, kita kontrol dan kita paste pada pretest eksperimen. Untuk post-testnya, kita kopikan pada postx. Untuk pretest kelas kontrol, kita kopikan pada precon. Yang terakhir post-test untuk kelas kontrol, post-test pada kelas kontrol kita kopikan pada postcon. Oke, jika sudah, tinggal kita save. Uji T. Nah, setelah itu kita pergi pada analyze, compare means proportion, kemudian compare means and proportion, kemudian paired sample pretest untuk kelas eksperimen pada variabel 1, dan post-test pada kelas eksperimen kita masukkan pada variabel 2. Keduanya harus bersampingan. Begitu juga untuk pretest kelas kontrol dan post-test kelas kontrol. Jika sudah, kita ketik option, kita lihat cek apakah intervalnya itu sudah sesuai 0,05 atau 95%. Jika sudah, continue. Jika sudah, kita OK. Outputnya akan keluar seperti ini. Nah, kita lihat pada tabel pertama, paired sample statistik dan paired sample test untuk kolom tabel yang ketiga. Nah,
kita lihat untuk tabel yang pertama, kita dapat lihat min-nya, kemudian standar deviasinya dapat kita lihat. Oke, untuk pretest eksperimen, min-nya atau rata-ratanya itu 38,2000. Kemudian untuk post-test eksperimennya, min-nya itu 64,0000 pada pretest kontrol 38,2692 dan post-test kontrol 51,7308. Nah, kemudian pada Piret sample testnya, kita lihat pada two spite, signifikan two spite. Oke. Nah, jika kita lihat kembali pada dasar pengambilan keputusannya, nah, jika significance totaletnya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. HO artinya datanya itu tidak berpengaruh, sedangkan HA-nya itu artinya datanya berpengaruh. HO artinya tidak ada pengaruh, sedangkan HA-nya itu ada pengaruh. Nah, jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh dari metode pembelajaran course review Hurray terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sedangkan jika nilai signifikan totaletnya lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Artinya tidak ada pengaruh penggunaan metode tersebut terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga HO-nya itu dapat diterima. Oke, kita kembali pada outputnya, hasilnya yang kita dapat pada signifikansi two-spided. Nah, kita lihat pada pretest eksperimen dan post-test eksperimen, signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa data tersebut artinya ada pengaruh dari metode tersebut terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk pretest, kita lihat pada Piret sample test, pada signifikansinya ternyata lebih kecil dari 0,05. Bagian sini, oke. Nah, signifikannya itu ternyata lebih kecil dari 0,05, dengan hasilnya itu 0,01. Berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa metode tersebut berpengaruh terhadap kegiatan, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Jadi, kesimpulannya, metode pembelajaran course review Hurray ternyata berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 pada SD Negeri 3 Kirian Jepara. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman.